Halo semuanya, selamat datang di Get Better, channel buat kalian yang ingin belajar banyak tentang kesehatan mental dan ingin punya mental yang lebih sehat. Di episode kedua ini, kita akan membahas satu topik menarik yang menjadi fondasi dari banyak teori psikologi modern untuk menyehatkan mental, yaitu terapi psikoanalitik. Apa itu terapi psikoanalitik? Bagaimana terapi psikoanalitik bisa membantu kita untuk memiliki mental yang lebih sehat? Yuk kita bahas. Pernah nggak sih muncul pertanyaan di kepala kalian tentang kenapa ada orang yang terus-menerus mengulang pola perilaku yang sama walaupun mereka tahu bahwa perilaku itu nggak baik buat mereka? Atau pernah nggak kalian merasa punya kebiasaan atau reaksi emosional yang menghambat kalian untuk bergerak maju atau merusak hubungan kalian dengan orang-orang yang gak bisa kalian kendalikan dan terus muncul di hidup kalian tanpa bisa kalian mengerti penyebabnya? Ada orang yang fobia nasi misalnya. Dia merasa bahwa fobia nasi itu mengganggu hidupnya, tapi dia gak ngerti gimana menyembuhinya. Karena bahkan apa yang bikin dia takut sama nasi aja dia gak tahu. Kedua permasalahan itu seringkali bisa terungkap dengan bantuan terapi psikoanalitik. Terapi ini berusaha untuk menggali lebih dalam ke pikiran kita untuk menemukan akar penyebab dari berbagai kebiasaan dan reaksi emosional bermasalah yang gak bisa kita mengerti atau bahkan yang gak kita sadari. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana terapi psikoanalitik mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pikiran kita. Apa itu terapi psikoanalitik? Terapi psikoanalitik adalah salah satu bentuk terapi psikologis yang paling tua. Diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada akhir abad 19. Terapi ini meyakini bahwa masalah mental yang kita alami boleh jadi berasal dari konflik yang beroperasi di alam bawah sadar kita. Artinya, kita nggak sadar bahwa konflik itu ada, tapi sebenarnya ada di bawah sadar dan mempengaruhi perilaku serta emosi kita. Jadi terapi ini bertujuan untuk mengungkap konflik-konflik bawah sadar itu agar dapat terlihat jelas oleh kita. Bila sudah terlihat dengan jelas dan akhirnya bisa membuat kita sadar bahwa ternyata ada konflik yang gak terselesaikan dengan baik di alam bawah sadar kita, maka kita akan bisa mulai mencari jalan untuk menemukan respon yang lebih pas untuk menyikapi konflik batin tersebut. Penjelasan tadi masuk akal nggak? Terapi psikoanalitik itu memang nggak selalu mudah untuk dipahami sih. Kalau ingin mengerti tentang terapi psikoanalitik, pertama-tama kita perlu mengenal apa itu alam bawah sadar atau unconscious mind. Menurut Freud, pikiran kita terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah dorongan-dorongan naluriah kita, seperti keinginan untuk makan, tidur, dan mencari kesenangan. Seperti halnya denyut jantung dan aliran darah yang bisa bergerak dengan sendirinya di luar kendali sadar kita, dorongan-dorongan id juga bergerak dengan sendirinya di luar kendali sadar kita. Tanpa kita perintahkan sekalipun, dorongan untuk mencari kesenangan dan mendapatkan kepuasan bisa muncul dengan sendirinya dari dalam diri kita dan menuntut untuk dipenuhi serta dipuaskan. Nah, superego adalah nilai moral dan norma sosial yang kita punya. Sama seperti id, superego itu beroperasi sendiri di luar kendali sadar kita. Saat kita melakukan hal yang gak sesuai dengan norma sosial yang kita pegang teguh, misalnya, superego tiba-tiba menghukum kita dengan rasa bersalah yang muncul sendiri di luar kendali sadar kita. Ego merupakan bagian dari diri kita yang bertugas untuk memenuhi dorongan dari id dan superego itu. Ego membantu kita untuk membuat keputusan yang sesuai dengan dorongan id tanpa melanggar tuntutan dari superego ataupun tuntutan dari lingkungan. Nah, keputusan yang sesuai dengan dorongan id ataupun tuntutan dari superego dan tuntutan dari lingkungan itu disebut dengan keputusan yang adaptif. Masalahnya, nggak semua keputusan kita itu adaptif. Terkadang tuntutan dari id, superego, dan lingkungan nggak bisa ditemukan jalan tengahnya yang pas. Ada satu dorongan id yang kuat dari dalam diri kita misalnya, tapi dorongan itu nggak pantas menurut norma sosial yang dipegang teguh oleh superego kita. Inilah yang dinamakan konflik,
yang membuat kita jadi merasa nggak nyaman karena ada dorongan yang nggak terfasilitasi dengan baik. Nah, terkadang kita nggak sadar ada yang konflik di dalam diri kita. Yang kita tahu ada yang nggak beres, tapi konflik yang membuat kita nggak beres itu kita nggak sadar. Nah, terapi psikoanalitis fokus untuk membantu kita untuk bisa mengenali, menyadari, dan memahami konflik-konflik bawah sadar yang beroperasi di bawah sadar kita. Freud percaya bahwa masalah yang kita hadapi seperti kecemasan, depresi, atau perilaku-perilaku yang gak sehat berasal dari pengalaman masa lalu yang ditekan ke alam bawah sadar sehingga gak bisa mendapatkan penyelesaian yang memuaskan bagi kita karena dihindari terus. Pengalaman itu mungkin aja terlalu menyakitkan atau terlalu memalukan untuk dihadapi. Jadi kita menekannya jauh di dalam pikiran kita. Tapi karena pengalaman itu sebenarnya ada dan nggak selesai dengan baik, dampaknya jadi nggak bisa hilang begitu aja, walaupun telah dilupakan atau telah diabaikan. Dampaknya tetap mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak. Nah, jadi sederhananya, terapi psikoanalitik itu adalah jenis terapi yang membantu kita menyadari berbagai dorongan dan konflik bawah sadar yang gak kita sadari, yang menjadi sumber dari berbagai permasalahan kita yang terus berulang. Jadi, bagaimana sebenarnya terapi ini bekerja? Dalam sesi terapi psikoanalitik, kita biasanya diminta untuk cerita bebas tentang apapun yang ada di pikiran kita. Sebuah teknik yang disebut free association atau asosiasi bebas. Sementara kita cerita, psikolognya akan mendengarkan dengan seksama dan membantu kita mengidentifikasi pola atau tema yang berulang dalam cerita kita. Misal, jika seseorang sering cerita tentang rasa takut akan penolakan misalnya, ini mungkin menunjukkan bahwa ada pengalaman masa lalu dia yang berkaitan dengan perasaan itu. Dengan memperlihatkan pola cerita yang ada, orang itu jadi bisa mulai memahami dari mana sesungguhnya rasa takut itu berasal. Kalau sudah paham apa penyebab sesungguhnya, maka bagaimana cara menghadapinya bisa mulai dicari. Teknik lain yang juga sering digunakan dalam terapi psikoanalitik adalah analisis mimpi. Freud percaya bahwa mimpi sesungguhnya kaya akan petunjuk untuk bisa memahami alam bawah sadar kita. Freud percaya bahwa melalui mimpi, pikiran kita sebenarnya mencoba untuk mengatasi konflik internal bawah sadar yang tertutup bagi kita saat kita sadar. Dengan menganalisis mimpi-mimpi ini, psikolog bisa membantu kita untuk menyadari berbagai pola dan dorongan bawah sadar kita yang nggak kita sadari. Contohnya, misal tentang mengatasi trauma masa kecil. Bayangkan seseorang yang merasa sangat cemas setiap kali mereka harus bicara di depan umum misalnya. Dia mungkin gak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi melalui terapi psikoanalitik, mungkin akan ditemukan bahwa kecemasan ini sesungguhnya berasal dari pengalaman dirinya di masa kecil, di mana dia pernah dipermalukan saat bicara di depan kelas. Ingatan ini mungkin sudah lama dilupakan oleh dirinya, tapi dampaknya tetap ada. Dengan menyadari asal-usul ketakutan ini, dia akan mulai bisa melihat bahwa ketakutannya itu ternyata bukan karena dia orangnya memang aneh, tapi karena memang pernah ada kejadian di masa lalunya yang memang belum benar-benar dia hadapi dengan baik hingga detik ini. Sehingga sekarang setelah dia sadar, jadi terbuka satu pilihan yang bisa dia pilih, terus dihindari atau mulai dihadapi. Tadinya pilihan ini gak ada karena dia gak sadar itu masalahnya. Tapi setelah dia sadar, maka pilihan baru jadi terbuka. Dia sekarang bisa memilih untuk terus menghindari itu, atau bisa memilih untuk mulai mencari cara yang baik untuk menghadapinya. Nah, contoh lain tentang perilaku bermasalah yang terus berulang misalnya. Pernah nggak melihat orang yang terus-menerus mencari hubungan yang toksik? Bahkan walaupun dia tahu bahwa hubungan semacam itu nggak baik buat dirinya. Dalam terapi psikoanalitik, dari pola ceritanya, terapis mungkin menemukan bahwa pola ini berasal dari hubungan dengan orang tua atau pengasuh di masa kecilnya yang nggak konsisten atau penuh konflik. Dengan melihat ini, dia akan bisa terbantu untuk menyadari mengapa dia selalu tertarik pada hubungan yang toksik seperti itu. Setelah sadar, akan terbuka pilihan bagi dirinya
apakah pola itu akan dia teruskan atau akan dia ubah bila dia memang ingin punya hubungan yang lebih sehat di masa depan. Walaupun terapi psikoanalitik adalah salah satu bentuk terapi tertua, tapi konsep-konsepnya masih sangat berguna untuk mengungkap banyak permasalahan psikologis hingga saat ini. Banyak bentuk terapi modern seperti misalnya terapi psikodinamik mengambil elemen-elemen dasar dari terapi psikoanalitik. Misal tentang pentingnya memahami peran masa lalu terhadap masalah kita, atau pentingnya memahami peran alam bawah sadar di dalam masalah kita. Bahkan konsep-konsep seperti mekanisme pertahanan diri masih digunakan untuk membantu orang memahami bagaimana perilaku-perilaku yang gak sehat ternyata merupakan upaya bawah sadar mereka untuk melindungi diri mereka dari emosi yang menyakitkan. Jadi terapi ini bisa sangat membantu untuk mereka yang merasa seperti ada sesuatu yang salah gitu, tapi nggak tahu apa penyebabnya. Terapi psikoanalitik bisa membantu kita untuk menggali lebih dalam hingga bisa ditemukan akar dari berbagai pola perilaku atau perasaan kita yang bermasalah. Jadi terkadang prinsipnya sesederhana seperti membersihkan rumah, di mana terkadang yang diperlukan hanyalah menggali lebih dalam ke sudut-sudut yang berantakan dan terlupakan untuk menemukan dan membersihkan apa yang sudah lama kita abaikan. Sesederhana itu terkadang. Apakah terapi ini ada keterbatasannya? Ada, tentu ada. Kritik utama untuk terapi ini biasanya mencatat bahwa proses yang perlu dijalani bisa sangat panjang dan intensif. Beberapa orang harus menjalani terapi ini selama bertahun-tahun hanya untuk benar-benar bisa memahami diri mereka sendiri dan dorongan bawah sadar mereka, juga konflik bawah sadar yang ada di dalam diri mereka. Selain itu, catatan lainnya adalah nggak semua orang ternyata nyaman buat cerita tentang pengalaman masa lalu mereka menyakitkan. Tapi meskipun begitu, banyak juga yang merasa bahwa proses panjang ini benar-benar bisa membantu mereka untuk akhirnya mencapai pemahaman mendalam tentang permasalahan yang sesungguhnya ada di dalam diri mereka, dan merasa bahwa pendekatan ini bisa membantu mereka untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sehat. Apakah ada prinsip terapi psikoanalitik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar mental kita bisa lebih sehat? Ya, ada. Walaupun mungkin nggak semua dari kita perlu menjalani terapi psikoanalitik, tapi ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyehatkan mental kita. Misal, mencoba untuk lebih mencermati pola pikir dan pola perilaku kita misalnya. Ada nggak pola perilaku yang selalu berulang di dalam diri kita ketika kita merasa ada masalah di dalam diri? Coba untuk meluangkan waktu untuk memikirkan dari mana sih asalnya pola berulang itu, dan peristiwa apa yang tiba-tiba muncul di kepala saat kita memikirkan pola berulang tersebut. Menulis jurnal tentang itu atau membicarakannya dengan teman yang kita percaya akan bisa membantu kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa sesungguhnya yang terjadi di diri kita dan konflik internal seperti apa yang mungkin ada di kita. Nah, bicara dengan teman atau nulis jurnal aja bisa membantu, apalagi kalau kita bicara dengan psikolog yang memang punya dasar psikoanalitik yang baik. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Terapi psikoanalitik mengajarkan kita bahwa pola perilaku kita yang bermasalah mungkin sebenarnya disebabkan oleh konflik bawah sadar yang nggak benar-benar dihadapi dengan baik. Dengan menyadari dan memahami dorongan serta konflik bawah sadar yang ada di dalam diri, kita bisa mulai menyembuhkan luka lama dan menjalani hidup dengan lebih baik. Jika kalian merasa ada pola perilaku atau pola emosi yang sulit untuk dijelaskan dan bermasalah, boleh banget buat mencari bantuan dari profesional kesehatan mental, karena itu bisa menjadi langkah pertama yang penting buat memulihkan diri, ke psikolog misalnya. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah mendengarkan episode Get Better kali ini. Kami harap kalian sekarang jadi sedikit lebih paham tentang apa itu terapi psikoanalitik dan bisa punya gambaran tentang salah satu metode terapi yang dimiliki oleh para psikolog untuk membantu kita supaya mentalnya lebih sehat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar gak ketinggalan
episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selalu ingat bahwa kesehatan mental adalah perjalanan, dan memahami diri sendiri adalah langkah pertama yang penting. Tetap sehat dan tetap semangat.